warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita melanjutkan masih bab masih bab tauqirul ulama wal kubbar wa ahlul fadli. Masih bab tentang perintah memuliakan orang-orang yang berilmu, juga orang-orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain, termasuk menghormati yang lebih sepuh dan menyayangi yang lebih muda. Di hadis yang lalu diceritakan dari Umar bin Syu'aib an abihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Tidak termasuk umat kami, yaitu orang yang usianya tua tapi tidak menyayangi yang muda. Sebaliknya, yang muda tidak menghormati yang tua. Berarti kalau hadis ini dimaknai bahwa ciri umatnya Nabi Muhammad itu adalah selalu mengasihi, menyayangi yang lebih muda, lalu menghormati yang lebih tua. Itu cirinya umat Nabi Muhammad. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih, dan beliau menilai hadisnya sahih. Kemudian sekarang kita masuk ke hadis nomor 357. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas, nama aslinya Abdullah. Kok gak disebut Abdullah? Karena orang yang bernama Abdullah di zaman Nabi itu banyak. Anaknya Umar bin Khattab itu juga Abdullah.
Anaknya Umar ibnil As itu juga namanya Abdullah. Anaknya Mas'ud itu juga Abdullah. Putranya Abbas, pakdenya Nabi, itu juga bernama Abdullah. Karena yang bernama Abdullah itu banyak, akhirnya tidak disebut nama aslinya, tapi disebut anake Pak Abbas itu. Jadi ini maksudnya adalah Abdullah ibnu Abbas, putranya Abbas, pakdenya Nabi radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala bni akhihil Khurra bin Qais wa kana minan nafaril ladina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Datanglah seseorang bernama Uyainah bin Hisn. Fanazala ala ibni akhihi. Uyainah bin Hisn ini datang bertamu kepada putra dari saudaranya. Putra dari saudaranya itu jenenge napa? Ponaan. Jadi Al-Khurr bin Qais, yaitu bernama Al-Khurr bin Qais. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu an. Ya, dan beliau ini adalah salah satu penasehat atau orang dekatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berarti hadis ini diceritakan terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Rasulullah sudah wafat. Ya. Wa kana al-qurra'u ashabi majlisi Umar, dan beliau termasuk qurra' itu orang yang ahli Quran, yaitu pada sahabat-sahabat atau orang-orang yang menjadi penasehatnya Umar. Lah, seseorang yang bernama Uyainah tadi itu, karena ponaannya itu orang dekatnya Khalifah Umar. Lalu suatu saat beliau itu bilang kepada ponaannya itu, ya ba'na akhi, laka wajhun inda hadzal amir fasta'dzilli alaihi. Wahai putra saudaraku, kamu kan orang dekatnya Khalifah Umar bin Khattab, maka tolong saya dimintakan izin untuk bertemu dengan beliau itu. Jadi Uyainah bin Hisn ini kepingin ketemu dengan Khalifah Umar. Supaya bisa ketemu, beliau minta tolong kepada ponakannya tadi itu. Ketepatan keponakannya ini dia termasuk ulama yang menjadi penasehatnya Umar bin Khattab,
Jadi kalau dia yang memintakan izin gitu, insya Allah diizinkan oleh Umar bin Khattab. Fasta'dzin li alaihi, fasta'dzana lahu fa'adzina lahu Umar radhiyallahu anhu. Karena itu akhirnya yaitu Al-Khur bin Qais, ponakan dari Uyainah ini, yang menjadi penasehat dari Umar bin Khattab ini, kemudian menyampaikan permintaan izin itu kepada Khalifah Umar, dan beliau mengizinkan. Oh ya, enggak apa-apa, monggo. Jadi gampangannya begitu. Kalau ingin ketemu saya, monggo. Falam madakhola, akhirnya pada hari dan waktu yang sudah ditentukan, beliau pun diizinkan atau dipersilahkan berjumpa dengan sahabat Umar yang waktu itu menjadi khalifah. Falamma dakhala qala hiya yabnal Khattab fa wallahi ma tu'ti jazla wala tahkumu final bil adli. Jadi tiba-tiba ketika sudah ketemu dengan sahabat Umar ini, dan itu di hadapan sahabat-sahabat lain yang menjadi penasehatnya Umar bin Khattab. Tiba-tiba Uyainah bin Hisn ini, pamannya Al-Khur bin Qais yang menjadi penasehatnya Umar ini. Berarti yang minta izin tadi itu dengan Al-Khur bin Qais itu hubungannya adalah paman, berarti umurnya lebih sepuh gitu. Berarti umurnya lebih sepuh. Tiba-tiba ketika sudah diizinkan bertemu dengan Umar bin Khattab, langsung Uyainah bin Hisn ini tiba-tiba mencela Umar. Jadi tiba-tiba mencela, ya Ibnal Khattab, fa wallahi ma tu'tinal jazla wala tahkumu fina bil adli. Wahai putra Al-Khattab, kamu itu gimana menjadi khalifah tapi enggak bisa mensejahterakan orang banyak, dan engkau juga tidak adil dalam menetapkan suatu hukum itu. Padahal Umar bin Khattab itu terkenal khalifah yang sangat adil dan juga sangat memperhatikan masyarakat yang paling bawah. Tapi tiba-tiba di forum itu, yaitu Uyainah bin Hisn yang usianya sepuh itu, tiba-tiba mengatakan itu di hadapan Umar dan di hadapan penasehatnya Umar bin Khattab yang lain itu. Jadi dengan suara lantangnya itu Uyainah ini mengatakan, atau istilahnya mencela secara langsung apa yang menjadi semacam kinerjanya Umar bin Khattab. Sampean itu gorong berbuat apa-apa ini, hukumnya juga enggak adil. Mendengar itu,
Faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma ayyuki abi. Maka mendengar ucapan itu, Umar itu terlihat marah. Jadi marah karena orang ini gak ngerti apa-apa ya. Kok tiba-tiba ngomong begitu itu. Jadi Umar ini marah dan hampir saja berdiri lalu memukul Uyainah bin Hisn ini. Tapi kemudian dicegah oleh Al-Khur bin Qais tadi itu, yaitu keponakan dari tamu yang minta izin ketemu tadi itu, yang juga penasehatnya Umar. Dicegah oleh Al-Khur, lalu beliau bilang kepada Umar bin Khattab, faqala lahul Khur ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amir Mukminin, Allah pernah menasehati, yaitu junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nasihat khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat nomor 199. Apa maknanya? Artinya, jadilah orang yang pemaaf dan ajaklah orang kepada kebaikan, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti gitu. Lalu beliau bilang kepada Umar, maksudnya bilangnya itu ya nggak terdengar sama Uyainah tadi itu. Lalu dibisiki, wa inna hadza minal jahilin. Beliau ini ngomong begitu itu, beliau nggak ngerti apa-apa. Jadi beliau ini orang yang nggak ngerti apa-apa. Jadi wa inna hadza minal jahilin. Karena beliau nggak ngerti apa-apa, yang jenengan tidak usah marah-marah. Kan ayat ini memerintahkan, jadilah orang pemaaf, ajaklah kepada kebaikan, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti itu. Ya sudah, mboten usah dilebokno ati. Ya. Mendengar ayat ini, Umar kemudian berkata, wallahi ma jawazaha. Umar khina talaha alaihi wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Lalu beliau mengatakan, demi Allah, saya seakan-akan baru mendengar ayat ini diturunkan. Padahal sahabat Umar itu orang yang sangat teliti kalau membaca Al-Quran. Barang dinasehati dengan ayat ini itu langsung beliau tunduk, tidak lagi marah. Jadi ayat ini memerintahkan, jadilah orang yang pemaaf, ajaklah orang lain dengan cara yang baik, terus berpalinglah dari orang yang bodoh. Itu nek diterjemahno bahasa Surabaya, sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Jadi Umar berterima kasih sekali kepada penasehatnya ini. Kalau saya tidak dengar ayat ini, tidak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi orang tadi wis tak tempeling gitu. Wong Umar ini orang yang
ketika jadi khalifah itu berkorban segala-galanya, dikatakan tidak pernah berbuat yang bermanfaat untuk orang banyak. Juga mengatakan bahwa Umar itu tidak menerapkan hukum dengan hukum yang tidak adil itu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pelajaran dari hadis ini, jadi pelajaran dari hadis ini, satu, taqdimu ulil fadli ala man addahum wa in kanu dunahum fis sinni wan nasabi. Hadis ini mengajarkan bahwa orang-orang yang memang punya kemampuan dalam bidang ilmu dan juga hal-hal yang lain ini patut untuk diposisikan lebih dibanding yang lain. Karena itulah ketika Umar menjadi khalifah itu, orang-orang yang faham Quran ini dijadikan sebagai penasehat-penasehat beliau. Padahal banyak yang penasehatnya itu usianya lebih muda. Tapi yang dinilai oleh Umar bin Khattab itu keunggulan ilmunya. Dan ini terbukti ketika ada orang yang tiba-tiba memancing emosi itu, ternyata penasehatnya ini bisa bersikap bijaksana dan mendinginkan. Jadi mendinginkan keadaan sehingga Umar tetap menjadi orang yang bijaksana. Itu. Jadi di sini hadis ini mengajarkan bahwa ada orang itu yang dengan ilmunya itu lalu menjadi tua. Jadi, artinya menjadi tua itu menjadi dewasa karena ilmunya luas. Karena itu kedewasaan tidak selalu diukur dengan sekedar umur, tapi sikap yang bijaksana. Banyak orang yang usianya tua tapi enggak dewasa. Jadi terus pelajaran yang kedua, annahu yambaghi liwaliyil amri mujalasatal qurra wal fuqaha liyadhkuruhu idza nasiya wa yu'inuhu idza dzakara. Yang kedua, hadis ini memberi pelajaran bahwa seorang khalifah atau seorang pemimpin itu harusnya punya penasehat-penasehat yang ahli Quran, yang orangnya bertakwa kepada Allah, sehingga kalau dia hendak melakukan kekeliruan itu langsung ada yang mengingatkan. Jadi penasehatnya itu orang yang memang qurra di situ itu berarti orang yang benar-benar faham Al-Quran, sehingga akan menjadi benar-benar akan menjadi pengingat kalau dia hendak melakukan kesalahan. Dan di sini pemerintahan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu beliau memutuskan segala sesuatu yang penting. Ini menggambarkan bahwa beliau tidak pernah memutuskan secara pribadi, tapi pasti meminta pendapat orang-orang yang dinilai sangat dekat dengan Allah itu. Berarti beliau itu juga punya penasehat-penasehat yang memang ahli, yang sangat takut, sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pelajaran yang ketiga,
Al-hilmu anil juhal was-sabru ala adzahum. Hadis ini juga mengajarkan untuk bersikap santun, tidak emosional, berlapang dada menghadapi orang-orang yang orang awam, gampangannya menghadapi orang awam yang nggak ngerti apa-apa. Jadi nggak ngerti jelunturungannya apa itu, supaya bersikap santun, tetap menjadi orang yang berlapang dada. Kalau dalam bahasa surat Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu ciri ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah yang Maha Pengasih itu, di ayat itu Allah menyebut orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dan apabila mendapatkan cemoohan dari orang-orang yang bodoh, qalu salama, mereka tetap mengucapkan kalimat atau menyikapi itu dengan ucapan yang santun, ucapan yang tetap menyelamatkan, tidak mencela, tapi mengatakan dengan perkataan yang sejuk, perkataan yang menyelamatkan. Itu surat Al-Furqan ayat nomor 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi sama persis seperti yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua omongan jelek orang itu perlu ditanggapi. Karena ada orang itu yang enggak ngerti persoalan apa-apa, tiba-tiba nyalahkan apa-apa, ya wis gak usah di ini. Sehingga Allah sering berpesan, wala yahzunka qauluhum, kamu jangan sedih oleh ucapan-ucapan mereka itu. Berarti hadis ini tadi juga mengajarkan kepada kita supaya kita itu tidak selalu gampang terpengaruh oleh omongan orang. Perlu diketahui, sebaik apapun kita, ya, jadi sebaik apapun kita, tidak ada yang bisa selamat dari cemoohan orang. Mas yo sampai nabi kaya apa? Jangankan kita, Nabi kita Muhammad saja itu orang yang akhlaknya mulia, orang yang terbaik, akhlaknya mulia. Apakah Nabi selamat dari cemoohan orang? Enggak, ternyata banyak orang-orang yang ngomongnya itu gak enak kalau didengar telinga itu. Nabi disebut orang gila, Nabi dipanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak pantas itu. Ya. Jadi sebaik apapun kita, tidak ada yang bisa selamat dari cemoohan orang. Disitulah pentingnya menata hati, terus melapangkan hati. Menata hati dalam arti menyandarkan penilaian hanya kepada Allah, lalu melapangkan hati supaya kita bisa tetap bersikap bijaksana, enggak gampang marah, enggak gampang terpancing amarah, tidak menjadi manusia yang karakternya koyok pentol korek, ya.
Jadi karakternya tidak karakter pentol korek, senggol bacok, enggak ngono. Ya. Iya. Nah, kembali bahwa perlu latihan. Jadi, dan itu ada hubungannya sama kebiasaan harian. Itu bisa sembuh sebenarnya. Loh, Umar bin Khattab itu kan orang yang keras ya. Beliau itu terkenal orang yang keras. Tapi beliau itu akhirnya menjadi orang yang kerasnya menjadi tegas. Jadi kerasnya itu menjadi tegas, menjadi bijaksana karena ibadah-ibadah yang hablum minallahnya luar biasa. Salah satu cara untuk bisa melunakkan atau merubah sikap keras yang karakter pentol korek tadi itu bisa menjadi tegas. Itu salah satu ikhtiar batinnya adalah sholat malam. Sholat malam lalu ditambahi dengan banyak berzikir, baca Quran, istighfar. Itu bisa melembutkan hati. Iya, artinya yang bisa saja karakter awalnya itu keras, tapi kemudian menjadi orang yang kerasnya menjadi tegas sehingga tetap menjadi orang bijaksana. Karena itu dirumuskan, itu yang merumuskan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa salah satu tombone hati itu siji maca Quran angen-angen sak maknane. Itu yang merumuskan Sayyidina Ali. Ya, otomatis ilmu beliau ya dari Nabi gitu. Lalu yang kedua, sholat wengi lakonono, istiqomah sholat malam. Terus yang ketiga, wong kang soleh kumpulono. Seperti sahabat Umar tadi itu, penasehatnya itu orang soleh semua. Karena itu beliau akhirnya menjadi orang yang sangat tegas tadi itu, dan tetap menyayangi yang nggak ngerti itu. Lalu weteng ingkang luwe itu tuh kaliren lece. Weteng luwe itu maksudnya adalah senang puasa sunnah. Bisa 3 hari 1 bulan, bisa Senin, Kemis dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi hati yang keras menjadi lembut. Lalu zikir wengi ingkang suwe. Ya. Nggih. 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 Oh iya, nggih. Ya, perbanyak zikir. Prinsipnya gitu. Ya, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Utamanya karakter seperti itu, zikir yang perlu diperbanyak itu sholawat. Sholawat. Cek ketularan sikap dingin atau sikap bijaknya Nabi. Jadi sholawat saja yang banyak. Jadi bersolawat ke Nabi
Jadi bisa sholawat yang singkat, bisa sholawat yang Ibrahimiyah, monggo pilihan, itu pilihan saja. Jadi bersolawat ke Nabi-Nabi. Ya, insya Allah yang perbanyak sholawat itu lama-lama aura positif dari Nabi itu akan mempengaruhi, walaupun tidak sempurna, tetapi insya Allah itu berpengaruh ini. Sholawat yang banyak. Jadi silahkan sholawat apa saja. Nah, karena ya berarti kurang akeh. Iya, berarti kurang akeh. Berarti dikira sih perlu ditambah. Nggih. Kalau dengan hablum minallahnya itu sangat-sangat pas, tapi dengan hablum minallahnya itu beda. Nggih. Artinya tidak dengan lingkungan tidak ya. sama dengan lingkungan. Istilahnya begini, tetap tidak ada istilah percuma, itu tidak ada. Karena kebaikan itu tidak akan ada yang percuma. Wong innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan apapun itu. Bahkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebesar biji sawi pun itu insya Allah ada pengaruhnya, ada balasan baiknya. Ya sudah, itu diteruskan. Iya. Jadi, kemungkinan besar itu nek hablum minallah ke api tambah nemen nambah. Iya. Bisa tambah nemen gitu loh. Kalau begini, terjadi zaman Nabi seringkali dihujat. Iya. Apakah Nabi juga bisa mendoakan orang itu menjadi baik, orang yang menghujat itu? Apa itu dilakukan juga oleh Nabi? Loh iya, Nabi itu banyak keterangan-keterangan di dalam asbabul wurud, asbabun nuzul, ayat-ayat tertentu itu Nabi mendoakan baik kepada orang-orang tertentu, mendoakan supaya Abu Jahal dapat hidayah, mendoakan supaya Abu Sofyan juga mendapatkan hidayah, mendoakan ini. Tapi kan ada yang kemudian dikabulkan oleh Allah, ada yang tidak. Dalam arti ada yang kemudian karena doa Nabi itu akhirnya banyak yang mau dapat hidayah. Nah, itu. Bukan berarti Nabi itu karena kepribadiannya memang seperti itu sehingga dia bisa tidak menahan marah atau membalas itu. Bukan, tapi dia juga mendoakan yang bersangkutan orang-orang itu supaya menjadi lebih baik. Iya. Lah, bersolawat kepada Nabi, nah, kehubungannya sama bersolawat kepada Nabi itu, Allah lalu akan memberi rahmat kepada yang bersolawat itu. Kan hadisnya man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Itu siapa yang bersolawat kepada Nabi sekali, maka Allah bersolawat kepadanya, berarti memberi rahmat, memberi ini. Ya, karena begini, sifatnya sholawat itu kalau menurut keterangan para ulama itu mendinginkan. Jadi jadi karakternya bersolawat itu bisa mendinginkan. Gitu. Makanya orang yang keras itu zikir yang terbaik itu berbanyak sholawat supaya menjadi kulkas, menjadi dingin. Ya, jadi menjadi dingin. Jadi yang dibanyakkan itu bersolawat itu. Yang jelas begini, karakter manusia itu
Ini saya membaca di salah satu kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, bahwa karakter orang itu memang enggak ada orang sempurna ya. Ya. Ada orang itu sebutannya begini, ada orang itu, ini orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu tidak mudah marah, pemaaf. Itu orang yang terbaik, dan itu dipraktekkan oleh Nabi ya. Jadi tidak pemarah dan dia pemaaf. Itu orang nomor satu, kriteria nomor satu. Ada karakter kedua, pemarah, artinya cepat marah, tapi dia cepat memaafkan. Ada orang itu karakternya begitu, cepat marah, tapi diimbangi dengan sifat baik yang kedua, yaitu mudah memaafkan. Ya, jadi mudah memaafkan itu masih dikategorikan orang baik. Gampang nyepuroan, sing wari yo mari, ya itu berarti masih dikategorikan orang baik ya. Jadi mudah marah tapi juga mudah memaafkan. Lalu yang ketiga, tidak mudah marah, tidak mudah memaafkan. Jadi gak gampang marah, tapi kadung mangkel gitu. Kadung mangkel itu suwe warase. Jadi tidak mudah marah tapi pendendam. Tidak mudah marah dan tidak mudah memaafkan. Tidak mudah memaafkan berarti pendendam. Tapi wongnya gak ngamuan, tapi mangkelan gitu. Jadi kalau marahnya ndak biasa. Jadi tidak pemarah, tidak. Tapi kalau sudah kadung mangkel itu warase suwe itu, warase suwe. Nah, yang paling jelek itu orang keempat, muring-muringan, yo gak nyepuroan itu, apa pendendam. Ini paling jelek. Paling jelek. Jadi ngamuan, yo pendendam itu. Itu paling jelek. Nah, tapi semua itu bisa diminimalisir. Jadi kalau karakternya seperti kedua masih bagus, mudah marah tapi dia memaafkan, mudah memaafkan. Jadi gampang nyepuro itu bagus. Ada orang yang karakternya begitu. Jadi dar tapi setelah itu ya wes selali wes disepuro seperti tidak ada apa-apa, yang begitu. Yang begitu masih dikaderkan. Tapi ini bisa dipoles dengan banyak bersolawat kepada Nabi. Kalau tidak percaya sampai amal solawat atau sing akeh lah adem gitu. Iya, resepnya salawat yang banyak. Ya. Ya itu pepatah yang itu pepatahnya orang yang belum sepenuhnya sejalan dengan tuntunan Quran. Karena begini, yang namanya memaafkan itu otomatis harusnya melupakan. Jadi harusnya kalau memaafkan itu berarti ya melupakan. Bagaimana dia bisa disebut memaafkan kalau tidak dilek-lek terus? Jadi tapi kalau konteksnya untuk waspada, Ustaz.
Oh, lain lagi. Jadi kalau konteksnya untuk waspada beda. Nah, jadi kalau yang seperti itu masih belum 100%. Belum 100%. Kalau orang yang ikhlas sungguhan itu nisyaanud dzunubil madiyah. Jadi yang ikhlas sungguhan itu ya sudah, keburukan orang itu benar-benar dilupakan. Jadi dibuka lembaran baru, lalu yang kemarin-kemarin itu sudah tidak ada ini. Ya, jadi yang dilihat hari ini dan esok itu yang sempurna begitu. Yang begitu itu berarti masih 75% memaafkannya itu. ada ya unek-unek lah rasanya. Kebaikanmu adalah kelemahanmu. Jadi orang yang seperti itu dibolak-balik sama orang yang lawannya bagaimana? Begini, orang yang memaafkan itu nanti yang membela bukan dirinya tetapi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi nanti itu orang yang seperti ini dilindungi oleh Allah. Orang yang mau berbuat jahat ini kejahatannya itu digagalkan oleh Allah. Loh, sebenarnya tidak sedikit loh ya. Banyak orang yang sebenarnya punya rencana jahat kepada kita, tapi ternyata digagalkan semua oleh Allah. Bisa jadi karena kita punya sifat seperti tadi itu. Orang yang nggak suka sama kita itu banyak. Ya. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena kita dilindungi oleh Allah. Makanya ada hadis Nabi, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Orang-orang yang hendak jahat sama Nabi itu banyak, tapi gagal semua. Bukan, jadi Nabi nggak perlu ngelawan, tapi dilindungi oleh Allah. Itulah. Jadi tidak kita itu backingnya dekengan pusat itu loh. Halo. Jadi orang yang bersalawat kepada Nabi, orang yang selalu menjaga aturan Allah itu dekengannya bukan orang biasa, tapi dekengan pusat. Gitu. Soalnya ada pendapat wong itu kaki dia digawe. Enggak, insyaallah enggak. Insyaallah nanti dibikin wong katanya bujui gak mentolo. Insyaallah. Akhirnya gak sida bujui, wong-wonge gak mentolo. Ojo wong iku rek ngono. Wonge apik. Bisa saja begitu. Nggih, tambah satu monggo. Nggih. 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 Saya kan tadi, Iya. saya tidak mau, kalau saya tidak mengundang, tapi cepat saya mau masuk. Iya. Ya kalau memang tujuannya untuk membeli pacaran ya tidak apa-apa. Itu kan memang masih lingkungan belajar ya. Jadi lingkungan belajar itu perlu ada istilah shock terapi, ada ini itu perlu. Nah, tapi bukan mencelakakan enggak, tapi supaya memberi pelajaran tadi, supaya ketika hidup bareng-bareng itu enggak hanya mementingkan diri sendiri itu. Jadi enggak apa-apa itu. Ya walaupun itu
salah tapi salah yang dimaafkan. Karena ada niat untuk memperbaiki. Nah, dan itu sebenarnya sudah sunatullah. Masih kak, biasanya gini, zaman cilikane biyen nek ono wong medhit itu biasanya malah duwe pencet malah dipreteli ambek arek cilik-cilik itu. Halo. Ayo di wong medhit sawati ayo. Itu sebenarnya sudah sunatullah. Orang itu kalau baik Allah jaga gitu. Saya dulu masih kecil itu ingat gitu itu. Ketika ada ini ojo niku wong luman, sing iki ae wong medhit gitu. Ternyata begitu. Allah itu melindungi. Nek wong medhit iku biasa ya ono ae gini. Ternyata arek cili-cili itu gerakno juga ini. Malah kadang-kadang itu cilian itu cek pretel itu wite iku dikowaki terus dikai terasi ambek apa. Jadi akhirnya mau iku pretel apa. Ono ae. Saya kira itu insyaallah dilanjut episode berikutnya. Lamongan kau no kedai ya, nuruti omongan kau no tee ya. Nanti dilanjut hadis berikutnya masih bab yang sama, yaitu bab tauqirul ulama wal kubbar wa ahlul fadli. Insyaallah nanti hadis nomor 358. Saya kira itu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.